Itu sebelum kejadian itu. Heeh. Cuman Tapi pas lagi kejadian, pas lagi scene yang sama kamu, dia masih fine? fine, tapi aku tuh agak kayak, dia di otak aku ya, Heeh. pas aku ngeliat kok ada darah ya dia sedikit kan di belakang, terus kayak, aku ngerasa ngeliatnya kayak, ini emang sifatnya si Mbak ini emang Heeh. agak centil apa gimana ya, karena aku ngeliatnya dia tuh kayak, tiap ngobrol selalu kayak, gitu-gitu mulu. Oh sebelumnya juga udah dia Mungkin asli kali ya, kayak udah mulai gimana-gimana Oh gila, gitu. Davina dipeluk Miske beneran nih. Hai, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini masih dalam edisi spesialnya Kuncen Film. Dan kali ini kita kedatangan the most wanted girl in Indonesia at this moment, Davina Karamon. Ini yang ditunggu-tunggu banget nih, gila luar biasa. Thank you Dav, udah dateng. Thank you, udah diundang. Kalau kemarin kita kedatangan apa katanya cowok paling ganteng se-Indonesia, sekarang kita kedatangan yang the most wanted girl di Indonesia saat ini. Gila nih Kes Kuncen ya, siapa sih yang milih Kes coba? Gila luar biasa banget. Davina, thank you banget udah dateng. Terima kasih. Kita ngobrolin dulu, sebelum kita mau masuk ke Kuncen, aku pengen tahu dong. Perjalanan karir Davina gimana sih Dav? Bisa sampai akhirnya menjadi seperti sekarang. Yes. Yang luar biasa nih, the most wanted girl. Terima kasih. Semua orang nanya ini Davina Karamoy. Ya, keren banget gak sih? Itu buzzer. Bercanda. Siapa yang gak mau ya cantik begini ya gak sih? Aduh, seger ya kamu. Dari tadi matanya sampai tidak berkedip dong ngeliatin Davina, luar biasa. Apa tadi? Cerita karir ya? Asal muasal dari umur berapa sih kamu mulai masuk ke dunia entertainment? Pertama kali banget aku itu SMP, 1 SMP. Itu sebenarnya juga masih umur 13 gitu? 14-13 lah ya. Itu juga niatnya bukan untuk casting, tapi nemenin kakak aku yang dapat tawaran casting. Oh oke. Karena kakak aku kembar 2 cowok, dan waktu itu dicari iklan fast food, anak kembar cowok bisa skateboard. Pas banget kakak aku lagi dua-duanya lagi suka skateboard, dan aku cuma kepo, anak kecil kepo kayak, aku mau ikut dong, mau lihat gitu. Akhirnya ngeliat lah, oh ini gini. Dan belum syuting, bener-bener masih casting. Akhirnya ada casting director kayak, kamu mau casting juga nggak? Enggak, aku nggak mau. Awalnya gitu kayak, dia bilang, nggak apa-apa, coba-coba dulu aja. Kamu kayaknya bisa deh look-looknya gini. Terus kayak, padahal waktu itu cuma kayak kaosan, gembel banget. Maksudnya kayak nggak layak deh kayaknya sepertinya. Terus kayak mamaku cuma ngomong, udah coba aja Vina, siapa tahu passion. Kayak aku nggak mau. Akhirnya nggak mau. Terus nextnya ke aku workshop iklan itu, aku datang lagi tuh, ngeliat akhirnya lagi. pas casting tuh masih dia dapet. Workshop itu tuh kayak masih ada nominasi lain. Akhirnya pas workshop dipaksa lagi untuk ikut casting. Akhirnya ya udahlah, di situ tuh udah mulai ikut casting, tapi masih nggak passion juga. Akhirnya lama-lama dicoba lagi, cari yang kayak, Mam kalau mau actingnya yang gampang aja. Karena kan acting iklan menurut aku sebenarnya lebih susah dibanding film. Kalau film kita bisa natural, tapi kalau iklan kita makan nggak bisa cuman harus kayak bener-bener kayak gitu loh, ekspresif banget. Tuh harus bener-bener dapet ya. Anak ini nggak ada base acting,
harus acting lebay gitu kan malu ya. Akhirnya setelah berapa bulan nyoba casting, alhamdulillah dapat 1 iklan. Iklan pertama aku Sinar Dunia, itu iklan pertama dan langsung dapat main lead. Ingat banget gaji pertama 10 juta dulu. Woi, untuk Anak anak SMP, anak SMP gede wah, banget gede lah ya, seneng lah ya. banget, iya. Dan akhirnya di situ tuh apa ya, agak sedikit trauma setelah Karena iklan. syutingnya panjang. Bukan, aku sih nggak masalah capeknya, lebih ke kena mentalnya karena sutradaranya ngomel mulu ke aku. Aku cuma disuruh acting cheerleader doang kayak, yeay, tapi tuh aku malu banget, jadi aku cuma kayak gini. Gitu-gitu, terus kayak, kamu Kurang lemes banget ekspresif. belum makan kamu ya? Aku ya takut diomelin kayak gitu, kayak aduh, takut. Waktu itu belum se-ekspresif ini ya, Dulu belum malu ada banget. TikTok soalnya. Iya betul, dulu tuh kayak introvert banget deh, karena memang aku juga di sekolah tuh kerjanya basket, belajar, emang gak ada kepikiran jadi artis tuh gak ada banget, gak bisa ngobrol depan orang, gak bisa. Akhirnya lama-lama mulai iklan, baru lah nyoba sinetron dulu, baru film series sampai sekarang gitu. Dan akhirnya boomnya saat mungkin mulai banyak dikenal orang pas project film aku kemarin yang drama yang pelakor itu kali ya. Itu kali ya, itu udah baru orang-orang mulai gimana mengenal. kamu rasanya, gimana kan kamu ibaratnya nih ya, apa bahasanya tuh sampai dikenal sebagai maksudnya Rani ya gitu saat itu kan gitu. Gue nggak tega ngomongnya gitu. Maksudnya which is menurut aku itu berarti kamu sukses banget tuh beraktingnya gitu sampai orang-orang bisa terpukau sampai ibaratnya menghujat lah ya. Dapat banyak nggak sih hujatan negatif? Banyak, tapi sebenarnya 50-50 sih. Yang hujat ada, tapi ada juga yang kayak ya tapi gue dukung kok, ada yang kayak gitu juga. Mereka juga sadar gitu. Kok, ada yang kayak gitu juga, tapi ada juga yang memang tahu itu acting. Tapi mostly kayak tiap ketemu orang baru, mbak gue di rumah benci banget tau sama lu. Oke, gue gak kenal mbak lu siapa tapi oke. Maksudnya ada aja yang lucu-lucu gitu. Tapi aku malah apa ya kalau ditanya risih nggak apa nggak sama sekali sih, malah aku nganggepnya itu prestasi peran aku yes. berhasil sampai dia percaya kalau aku tuh aslinya kayak gitu gitu. Tapi coy amit-amit itu deh. prestasi sih, Iya. menurut aku itu menunjukkan bahwa kemampuan acting kamu sampai udah sebegitunya gitu, sampai orang semuanya sampai ibaratnya membenci kamu karena kamu dianggap sebagai pelakor gitu kan ya, dalam artian mereka saking masuknya berarti kan terhadap si peran tersebut. Dan gitu. memang aku juga termasuk nekat sih ambil project itu karena nah ya itu juga kenapa kamu berani mengambil project itu? Jadi gini, awalnya aku tuh lagi di suatu resto, ditelepon lah sama manajer aku. Divina, kamu dapat film nih tawaran, filmnya Mas Hanung Bramantyo. Itu salah satu sutradara yang aku pengen banget main di project dia. Serius? Ya kamu disuruh screen test. Ini ceritanya drama gitu, cerita-ceritaan tapi ceritanya tuh gini. Nah pelakornya itu bakal sama adik gini. Oh gitu? Terus aku perannya jadi siapa, kakaknya? Enggak, kamu pelakornya. Oke. Oh ya udahlah nggak apa-apa, aku bilang screen test aja. Tapi di sini ada adegan kissing, ada adegan ini. So kayak aku nggak pernah banget ambil adegan itu sebelumnya. Nggak pernah mau. Kayak aduh gimana ya? Ya udah Kak, aku coba discuss sama mama dulu. Akhirnya aku discuss, mama bilang ambil aja Vina. Coba tahu ini jadi batu lompatan gitu kan. Kayak aduh yaudahlah datang screen test dulu. Datang screen test sekali take doang aku. Sini tuh adegan yang di keran. Adegan yang di kamar mandi? Iya di kamar mandi. Okay. Adegan itu. Aku adegan itu doang, satu scene itu doang. Terus kayak kan oke. Udah nggak mau lagi. Nggak udah oke. Oke. Ya udah. Maksudnya nggak yang berharap tapi kayak kalau emang enggak ya udah gitu. Iya. Karena emang masih ragu kan. Dan Mbak besoknya langsung oke, lo reading ya tanggal sekian. Gue kayak oke. Gue kayak sabar dulu. Terus ceritalah ke adik aku akhirnya kayak adik aku yang cewek, dia kan suka scrolling TikTok dan lain-lain kan. Jadi tahu cerita itu. Aku nggak tahu cerita ipar emang tuh. Iya. Dia ngomong kayak, "Oh, Kak Vina dapat yang ipar itu?" "Iya, kamu tahu emang tahu banget itu viral banget itu gini. Kak Vina pernah jadi siapa? Nisa kan?" "Rani." Hah? Langsung kayak gitu. Aku benci ya sama Kak Vina gini. Ya gimana aku dapat perannya itu kan gimana aku bilang. Dia udah benci banget sama si Rani ini ya. Kak Vina siap-siap aja tuh, matiin Instagram kalau nanti udah tayang katanya gitu. Oke. Akhirnya casting tapi di pertengahan reading aku mau mundur. Karena kamu ngerasa beban itu? Karena aku ngerasa gini, pertama karakter aku adalah antagonis. Pelakor gitu ya.
Ketiga, kalau aku nggak bisa maksimal, pertama dihujat secara karakter, kedua dihujat secara acting aku. Iya. Jadi udah ngerasa ini beban gede banget nih. Iya bener, Apalagi beban IP banget sih, luar gede, biasa, iya. semua pada ya pokoknya All eyes Rani tuh on lumayan you ikonik. banget ya. Iya. Iya. Rani tuh lumayan ikonik. Kalau gue nggak bisa mainin ini, cerita nggak bakal jalan. Kalau acting aku Bener, jelek gitu kan. bener. Aku ngomong ke mama, mam aku nggak bisa. Aku kayak udah mau nangis ya tiap ini nggak bisa, mam nggak bisa, mam. Pressure banget iya, pasti kayak, ya. Mam, aku bener deh, aku ragu nih. Aku takutnya nggak bisa, yang ada aku dihujat beneran kan acting aku gitu. Terus kayak, lu nggak usah norak deh, mama aku tuh kan yang kayak temen banget ya. Lu nggak usah norak deh, acting kayak gitu doang nggak bisa lu ya, kayak gitu. Terus kayak, aduh mam aku nggak bisa. Udah lu percaya aja bisa. Siapa tahu dia jadi batu lompatan gitu. Yang penting harus maksimal, jangan setengah-setengah. Pokoknya jangan malu-malu. Cuma ada adegan gini-gini. Ya terus kenapa? Udah ini kan cuma acting doang. Luar biasa. Wow. Akhirnya kayak ya udahlah. Kalau mamaku udah yang kayak ya udah lu tunjukin yang terbaik ini ya berarti maksudnya udah diridoin sama nyokap gitu kan. Akhirnya ya udah lanjut lagi. Lanjutlah. Dan emang selama reading juga misalnya dialognya apa Mas Anung tuh yang kayak kurang menggoda. Terus gue kayak gimana gue merubah dialog ini ya. Pokoknya banyak pressure yang kayak itu masih anak kecil banget gitu misalnya. Coba sedikit lebih dewasa, coba gini sama Sanung sama Kak Deva sama itu. Jadi kayak fun experience sebenarnya dan alhamdulillah selama syuting lancar banget dan ya ngupas karakter Rani banget sih. Nah saat kamu menjadi karakter seorang Rani yang penuh dengan menggoda dan lain-lain, apakah akhirnya itu menjadi satu keseharian kamu, Vin? Bukan pelakornya ya gitu ya, bukan pelakornya tapi lebih ke karakter, cara bicara ini itu mempengaruhi nggak sih akhirnya? Aku nggak tahu sih kalau itu, maksudnya kalau hari-hari kan ya udah aku just being Davina aja. Cuman mungkin malah jadi image-nya ke netizennya kali ya. Jadi udah ngeliat akunya Rani terus. Even aku setelah itu main film lagi, horor juga. Tetep aja yang diomongin Rani. Iya, katanya gue masih ngeliat dia Rani sih gitu. Padahal aku udah jelas-jelas di film itu udah beda banget loh. Beda Nggak pakai hijab, kulitnya juga digelapin, nggak pakai makeup, ceritanya adegannya cuma pakai dasteran dong. Ih sumpah, dasteran kayak Rani. Apa sih kata gue? Terus kayak di komen-komen itu kayak semangat Junedi 2 promo filmnya, padahal film lain. Semangatnya Junedi 2, semangatnya Rani. Ya udahlah. Never mind. Tapi itu adalah ini ya, itu sebetulnya pembuktian sih Dav, itu pembuktian bahwa kamu memainkan peran ini sangat luar biasa sih. Kalau aku sih lebih ngeliat tuh gila Davina hebat banget nih gitu, maksudnya dia bener-bener dapet loh gitu, maksudnya orang nonton tuh sebel banget si Rani ini gitu kan, kesel gitu. Tapi bukan pelakor yang kayak oke gue pengen ambil. Awalnya kan ih nggak mau. Jadi memang karakter dari polos, terus memang ada kesempatan. Ya karena situasi akhirnya dia berlanjut gitu loh. Iya. Itu perubahan karakternya atau perubahan emosinya dari yang emang enggak lah dia kakak ipar gue. Tapi akhirnya udah gak bisa mikir Nisa itu kakaknya, itu juga lumayan tuh. Itu ngulik-nguliknya. Mengulik emosinya lumayan juga ya kamu untuk bisa masuk ke peran itu ya. Luar biasa. Nah Dav, kita mau ngomongin Kuncen nih jadinya sekarang. Sekarang udah bukan Rani lagi. Sekarang Diska. Betul. Kamu jadi sosok Diska ini di film Kuncen ini, sosok Diska ini seperti apa sih? Karakter Diska ini menurut aku cukup menarik ya, karena dia itu dibanding cast-cast lainnya, menurut aku dia yang paling logis. Menurut aku yang paling make sense juga. Mungkin kalian kalau nonton nanti pasti banyak yang di-side Diska. Kayak emang udah bener kalau udah dilarang ya jangan dipaksa. Kuncennya hilang, lu gak usah nyari cowok lu. Kan bisa lu balik dulu, lu minta tolong tim SAR gitu loh. Nah itu Diska tuh yang kayak gitu banget, yang sangat-sangat logis. Dan dia juga lumayan judes, jutek, cuek. Pokoknya bener-bener apa ya. Dan lebih mature juga secara umur kan dibanding sama karakter Awindia, Agnes Mojo. Mereka masih SMA, sedangkan Diska dan Yoga ini kan memang udah kuliah. Dan jadi lebih mature juga sih. Jadi lebih bisa berpikir jernih aja. Seberapa dekat kedekatan antara karakter Diska di film dengan Davina secara asli? Aku merasa, aku kalau gimana ya? Davina aslinya seperti apa sih gitu? Aku sih gak sejudes Diska sih. Iya Diska ceritanya judes banget ya. Diska tuh bener-bener yang kayak ketemu orang, kayak gitu banget, sarkas banget. Ya gak humble lah gitu. Kalau aku malah gak berani gituin orang.
ngerasa Davina ini humble banget yang sejujurnya. humble banget sih, Tapi coba. bener-bener buat aku Davina ini luar biasa sih, humble banget beneran deh. Emang karena nggak suka digituin, jadi emang nggak mau gituin orang juga. Even baru kenal better yang kayak, siapa namanya, dari mana, udah makan belum? Karena kita juga mungkin di entertainment udah terbiasa basa-basi kali ya. Jadi kayak ketemu orang, dari mana gitu di sini. Kecuali kalau kita udah capek dan udah sama-sama kenal ya. Kalau udah sama-sama kenal, bener-bener kayak bro. Gue capek hari ini udah ntar dulu. Bener-bener. Kita diharuskan seperti itu. Kalau di Ska tuh yang bener-bener gitu sih. Tapi ya judes juteknya sih kadang ada juga sih kalau aku udah ada juga ya suka, itu pasti di situ. Iya munculnya udah yang kayak. Dan aku kenapa aku berusaha happy kayak gini terus, karena kalau aku diem aku kelihatan judes banget. Muka jutek. Iya pasti kalau aku cuma kayak pasti dikira Padahal lu kenapa? Padahal gak lagi kenapa-napa juga. Iya. Emang defaultnya kayak gini. Udah kayak antagonis banget ya muka gue tuh kayaknya. Aduh, Dav, terus waktu kamu syuting nih ya, pada saat kamu pertama kali ngambil karakter Diska ini nih di Kuncen, kenapa sih, apa alasan kamu untuk oke deh gue mau deh jadi Diska gitu? Oke. Sebenarnya pertama itu fun fact-nya aku tuh waktu screen test Kuncen ini waktu aku lagi syuting Ipar. Iya. Jadi aku lagi di Jogja, lagi syuting Ipar. Jadi kamu ngirimin video ya? Bukan. Apa video call gitu ya? Zoom. Casting ya? Zoom. Zoom sama Kak Raul, Kak Fadi. Terus ya udah akhirnya baca skenario dan disuruh screen testnya 2 karakter kan. Akhirnya dapetnya yang Diska. Dan itu kenapa aku mau ambil project ini? Sebenarnya pertama yang utama gak hanya dari karakter Diska ya. Aku tuh udah suka dari judulnya Kuncen. Karena menurut aku Kuncen itu semua orang tuh pasti nggak asing lah. Tapi kamu tahu artinya Kuncen saat itu? Oh iya, tapi di bayangan aku cuman Kuncen tuh penjaga suatu tempat aja gitu, nggak tahu yang detail-detailnya banget. Tuh, kamu asli mana sih? Aku Manado, Sunda. Manado, Sunda. Kamu tahu Kuncen maksudnya dari teman-teman, dari keluarga atau dari berita? Kayak dulu kan Mbah Marijan. Mbah Marijan, ya, gitu. Lebih ke dari situ sih. Oke. Dan yang emang cuman tahu aja, nggak tahu yang lebih dalam. Akhirnya pertama dari judul udah menarik Kuncen, karena menurut aku itu tuh yang mendekat sama hal mistis tapi jarang banget diangkat di film horor ya kan. Bener. Biasanya di film horor ada tapi kayak ini Kuncen ini, tapi fokusnya ke hantunya lah, ke apanya bukan lah, ke si Kuncennya, ke tempatnya lah gitu. Dan Kuncen ini jarang dibahas dan dari judul pertama aku suka dan akhirnya aku baca sinopsisnya dan pas tahu ending ceritanya juga aku suka sama endingnya. Ada plot twistnya juga dan karakter Diska juga yang menarik banget untuk dimainin. Ditambah aku ngelihat cast-castnya juga dan sutradaranya. Pas ngeliat castnya kayak mostly tuh aku sebenarnya udah kenal kayak Mika, Cinta, itu kan emang satu manajemen semua juga. Satu manajemen. Jadi sering ketemu. Terus Fonzi tuh emang aku tuh udah temenan karena kita dulu sama-sama e-sport gitu Mam. Jadi cuma tahu aja tapi nggak pernah yang ngobrol nongkrong gitu. Akhirnya ketemu di sini. Azela juga pernah ketemu sekali dan Tommy baru ketemu di sini. Jadi kayak cast-castnya juga nggak jauh-jauh dari aku. Jadi kayaknya kalau ngebangun chemistry juga gak susah, why not aku ambil gitu. Karena memang di film ini kan menceritakan kebersamaan Gen Z nih, kita bareng-bareng bisa survive gak nih, Kuncennya gak ada, kita bakal kena teror-teror, kita bisa hidup gak gitu. Dan ternyata kebersamaan itu berlanjut ya, even setelah syuting itu tuh luar biasa banget loh. Aku sampai sekarang masih amazed kayak yang masih temenan anak-anak ini maksudnya masih satu circle gitu loh setelah syuting dari tahun lalu sampai sekarang masih satu circle tuh. Aku bisa kita sebagai produser tuh seneng loh, happy banget ngeliatnya gitu, kayak ya ampun gitu, happy banget ngeliat kalian bisa match gitu ya. Bisa match, berarti energinya kan kuat ya, gitu. Berarti terbangun nih ya waktu pada saat syuting itu gimana ceritanya, Dav? Jadi aku kan gak ikut-ikutan syuting nih gitu. Pas syuting jadinya bener-bener kita gak ada struggling sama sekali dalam pembangunan chemistry teman-teman ya. Walaupun memang ceritanya ini kan Mojo, Agnes, Awindia itu satu geng. Aku sama Yoga, kita ketemu di tengah-tengah karena sama-sama kehilangan teman. Kalau misalnya si Awindia kehilangan pacar, which is yang Tommy itu kan, si Devlin. Kita ketemu di sana dan akhirnya kita sepakat untuk bareng-bareng nyari si orang yang hilang ini bareng-bareng. Jadi tinggal bareng dan lain-lain. Mau gak mau harus ada chemistry itu dong di antara kita satu sama lain. Jadi selama syuting bener-bener diskusinya enak banget, misalnya kayak ntar gue bakal model kayak gini-gini, gue bakal gini. Oh yaudah berarti gue bakal gini-gini. Bener-bener gak ada kesulitan jadinya. Secara chemistry gampang banget. Malah jadinya aku ngerasa fun banget selama syuting Kuncen. Kayak main bareng, main kartu bareng. Kita kebanyakan syuting di gunung gak ada sinyal. Mau gak mau ngobrol. Mau gak mau main kartu lah, makan bareng. Jadi ya emang kedekatannya tuh jadi ini ya. Kedekatannya tuh jadi terbangun banget ya jadinya. Benar, itu sih. Jadi happy sebenarnya, seru banget.
Walaupun filmnya horor, tapi syutingnya happy. Terus Dav, ada satu momen yang paling berkesan gak sih buat kamu? Apakah paling horor atau paling bahagia atau paling apapun selama syuting Kuncen ini? Banyak sih, tapi yang Yang memorable paling ini banget deh, mind paling-paling. blowing, heeh. Ya itu sih kesurupan menurut aku. Ini semua ya. Semua ceritanya itu deh. Ceritanya sama. Tapi itu kayaknya memang gila banget ya. Jadi itu pertama kali aku ngeliat orang kesurupan depan mata. Biasanya kan aku ngeliat di YouTube atau kayak di belum pernah lihat video. langsung gitu ya. Ini bener-bener yang kayak, tapi dari kacamata kamu deh cerita deh, soalnya kan kita udah denger dari yang lain-lain nih ya. Kalau dari POV aku, jadi kalau aku itu waktu itu lagi main kartu nih sama anak-anak. Yang lain kartu, aku lagi makan. Aku lagi makan, tapi aku tahu posisinya lagi syuting adalah Fonzi. Fonzi tag kesurupan, dan emang sebelumnya dia kayak, bentar ya guys, gue mau ngafalin dulu nih gini, gue soalnya kesurupan. Yaudah deh Fon, take your time. Akhirnya dia take. Pas aku lagi makan, sambil ngeliatin anak main kartu, kedengaran suara tuh. Gak lama Fonzi cabut lah ke set. Tapi yang suaranya itu yang aku inget banget sampai sekarang. Rendah. Iya, kenapa jadi merinding sih terus? Suaranya itu kayak rendah. Bukan kayak suara Fonzi. Fonzi kan suaranya lumayan sedikit cewek banget kan. Itu yang kayak rendah banget. Terus ada kali 10-15 detik gak berhenti. Tapi terus panjang banget. Terus aku kayak gak takut di situ. Aku kayak gila Fonzi keren banget kesurupannya. Gitu. Masih mikirnya tuh Fonzi tuh. Aku ngomong ke anak-anak kayak, Fonzi gila keren banget suaranya. Bisa kayak gitu. Maksudnya kita kan amazed ya. Tahu Fonzi gini-gini. Tiba-tiba Mika cabut nyamperin ke sana. Pas balik-balik ke base camp, ada yang kesurupan gitu kan biasa tuh anak. Akhirnya aku juga kepo, mana. Akhirnya kita ngeliat ruangan. Tapi kayak mau maju mundur gitu. Takut juga kan. Karena pas itu dia masih teriak. Dan kuntilanaknya ini kan emang kesurupan ternyata bukan Fonzi, tapi yang jadi kuntilanaknya, yang supporting yang jadi kuntilanak itu kesurupan, katanya kesurupan kuntilanak juga ya kalau iya, katanya sih begitu. Dan memang juga si kuntilanak ini lagi dapat hari pertama, lagi halangan. Akhirnya pas kita lihat, wah itu bener-bener aku serem banget ngeliatnya dia tiduran di kasur kayak gini. Diikat? Aku lupa, pokoknya dipegangin deh kayaknya sama kru gitu. Terus kakinya di jempolnya ditekan gitu sama dibacain dulu sama Bang Fadi. Aku coba ngeliatin dari jauh aja, tapi dia masih teriak. Tapi dia gak berontak gitu, maksudnya agak berontak, agak kayak gini-gini. Terus gak lama habis doain, langsung udah pingsan. Terus udah kita akhirnya cabut kayak, udah balik ke base ke balkon. Terus katanya Azela hampir kena. Iya akhirnya tapi di situ memang langsung hawanya gak enak. Katanya, dan Azela juga lagi dapet di hari itu. Dan tiba-tiba badannya langsung, gak tahu sih Azela bilang katanya badannya agak gimana gitu kan. Gak enak. Dan katanya mau pindah ke Azela tadinya. Itu memang kayaknya ya dari semua ceritanya tuh di situ kayaknya itu memang bener-bener gila banget ya. Karena kayak mungkin biasanya hari-hari kita fun banget, kita nggak pernah ada kayak ih itu ada apa tuh, nggak pernah, bener-bener nggak ada kejadian horor yang gimana-gimana. Apalagi kita juga tiap tag bareng-bareng, jarang ada yang sendiri. Jadi emang nggak pernah digangguin yang gimana banget. Cuman itu bener-bener highlight of the project banget sih. Iya. Ya, Miski. Pertama Miski kali asli loh yang datang. Kayaknya dia nggak usah pakai kas gue aja. Tapi sebenarnya itu kali. Asli sebenarnya sebelum scene Fonzi ini si kuntilanak itu tag-nya sama aku. Ada adegan di mana jump scare. Jadi dia dari luar pintu pokoknya tiba-tiba ke depan pintu ngeliat aku terus langsung meluk aku ceritanya gitu. Iya. Itu sebelum kejadian itu. Cuman tapi pas lagi kejadian, pas lagi scene yang sama kamu, dia masih fine? Fine, tapi aku tuh agak kayak, dia di otak aku ya. Pas aku ngeliat kok ada darah ya dia sedikit kan di belakang. Terus kayak, itu dia darahnya. Make up bukan? Terus kayak, itu dia agak bocor sedikit sih gini. Tapi ini waktunya udah mepet banget kita nunggu matahari gini. Oh yaudah gitu kan. Aku liatnya kayak agak, oh berarti dia lagi dapet. Dan kan biasa kru itu suka ngajak ngobrol lah gimana-gimana. Aku ngerasa ngelihatnya kayak ini emang sifatnya si Mbak ini emang agak centil apa gimana ya, karena aku ngelihatnya dia tuh kayak tiap ngobrol selalu kayak gitu-gitu mulu. So kayak tapi nggak serem aku pada saat itu ngeliatnya kayak centil banget. Aku mikir karena over banget aku mikirnya kayak jangan mungkin sebetulnya udah masuk kali ya. Nggak tahu ya, mana gue dipeluk lagi adegannya. Untung belum kesurupan. Berarti kamu dipeluk sama dulu. Beneran loh, asli. Wow. Makanya pas kayak gitu, aku kayak kok agak gimana ya. Akhirnya pas adegan untungnya nggak lama, kayak cuma take 2 kali apa 3 kali.
Udah selesai. Oke, next scene. Next scene barulah Fonzie gitu. Di Fonzie itulah dia mungkin pas bagian teriak dia mulai menunjukkan warna aslinya. Tapi mungkin sebelumnya juga udah dia asli kali ya, udah mulai gimana-gimana. Oh gila, Davina dipeluk Miske beneran nih. Serem banget memang. Tapi throughout the whole project ya, selama kamu menjalankan si Kuncen ini, selain dari itu kan tadi yang highlight-nya lah ya gitu, masalah si Miske. Di luar itu apa yang menjadi highlight yang menyenangkan deh gitu? Menyenangkan pastinya selain syuting sama teman-teman, aku tuh paling suka kalau syuting tuh ada teknis-teknis yang harus kita pelajarin. Misalnya di hari pertama aku syuting Kuncen, itu aku udah ditarik sling. Oh iya, itu kita harus bahas, benar. Dan kamu nggak mau pakai ini ya, nggak mau pakai stuntman ya? Iya, karena emang menurut aku kadang kita tuh sebagai penonton ngelihat suatu adegan yang sepertinya terlihat tidak mungkin kayak sling lah atau adegan apalah. Tapi kalau kita ngeliat itu nggak ada mukanya atau kayak kok badannya beda, pasti kan kita kayak agak gitu kan. Sedangkan ini shotnya juga aku tampak ke depan, muka aku kelihatan. Walaupun itu master, pasti tetap kelihatan kalau itu bukan aku. Kamu. Dan aku malah suka gitu loh, mikirnya, ih seru banget nih gue di sling, gue ditarik ke atas gitu. Bagi aku sih fun ya. Karena ini nggak memar-memar nggak? Memar sih enggak, cuman memang kan itu kan aku ditarik ke atas dan sambil dijambak. Sambil dijambak sama hantunya gitu. Aku sambil megang obor. Jadi memang lumayan bener-bener jaga-jaga banget. Obornya jangan sampai kena ini juga. Karena kan aku sering teriak-teriak, ini harus gerak nih obornya. Tapi jangan sampai kena ke pohon gitu kan, jangan sampai jadi kebakaran. Iya, sayang, serem. Akhirnya aku buang obornya, tarik ke atas, terus ceritanya baru dilepas. Aku tuh udah harus, terus aku dari atas slingnya dilepas gitu loh. Akhirnya aku harus jatuhnya harus pas. Pertama posisi harus terlihat real. Kalau aku agak kayak gimana itu kelihatan gimana gitu ya. Dan aku tuh mungkin agak susah kontrol di situ karena emang udah fokus sama adegannya sampai nggak untuk harus ngejaga tangan lah. Jadi ya pasti ada baret-baret dikit dari ranting dari apa gitu. Tapi overall ya udah sih fun aja. Ini luar biasa totalitasnya Davina, ini luar biasa banget. Biar bagus. Kamu bener-bener, padahal waktu itu udah ditawarin ya untuk pakai stand ya. Tapi kamunya yang nggak mau kan? Enggak sih, aku nggak mau. Luar biasa. Aku jarang dipakai instan. Aku cuma pernah nerima stand sekali doang, ada adegan yang parah banget ya kayak harus lompat-lompat dari tangga baru jatuh-jatuh dari tangga guling-guling baru itu kayaknya saya jangan ya. Baru stand gitu. Kalau kayak cuma nggak usah sampai jatuh-jatuh ya gitu. Karena dulu aku juga pernah diseling kepala di bawah, kaki di atas. Aduh. Di dalam ruangan gitu jadi tarik ke atas. Slide in, aku dia angkat ke atas udah yang kayak kupu-kupu kepompong gitu pokoknya kepala aku di bawah. Pas action baru diturunin pelan-pelan gitu. Ya, itu kan kalau lepas ininya kepala duluan nih Tapi memang itu justru yang aku sukanya kalau ada seling-seling kayak gitu. Apalagi ini cuma ditarik ke atas gini. Menantang jatuh. Ya. Iya. Menantang. Itu yang sama menantang, yang serunya syuting tuh aku sukanya gitu. Keren banget, totalitas banget. Banget. Davina main horor udah berapa banyak sih? Ini film keempat. Horor? Iya. Yang horor? Seneng tapi syuting horor? Seneng, suka banget. Karena apa, tantangannya atau? Iya, karena mungkin ya banyak tantangan pertama, terus pasti set-setnya kita juga unik-unik kadang, entah ambil set gunung, entah ambil set apa gitu kan. Dan gak begitu monoton aja sih bagi aku. Kalau drama kan maksudnya, drama aku juga suka ya, drama romance, cuman kayak lebih menantang. Kalau horor-horor pasti kan kadang ada adegan sedikit, mungkin actionnya pasti ada lah. Minimal kayak, ditarik sling kayak gitu-gitu ya, itu dan jadi kita juga menantang berinteraksi gak cuma sama manusia, tapi kita gimana interaksi sama setan juga, sama makhluk halus juga. Jadi kayak bagi aku lebih menarik aja sih, lebih seru pastinya secara syuting gitu. Terus ada terjadi cinlok gak? Di sini? Iya. Enggak lagi. Di sini, di film ini, di project ini. Di mana lagi guys? Kalian. Itu soalnya pasti yang paling ditunggu-tunggu sama penonton nih gitu. Dunia percintaannya. Aku di sini emang suka sama cinta, sama yoga, tapi nggak ada sih cinlok kalau aku ya. Aku sih nggak ada. Dan aku kayaknya udah sering statement tapi di mana-mana. Aku nggak bisa sama aktor, Mam. Oh jadi yang bukan aktor berarti punya kesempatan. Semangat loh langsung, oke.
oke. Aku susah banget ngomong sama aktor karena udah pernah sama aktor dan ended up nggak baik. Jadi kayak Karena apa tuh? Karena apa? Karena aku cemburuan. Ternyata seorang Davina Karamoy itu pencemburu loh Sumpah, aku guys. cemburuan banget. Oh wow. Tapi cemburuannya bukan tipe kalian kayak kamu ngapain sih kayak gini, kamu ngapain sih? Aku nggak bisa. Gengsi aku tuh juga gede. Jadi kadang kalau misalnya aku cemburu, aku diem doang. Diem doang, paling lebih ke sarkas aja. Asik kayak gitu ya. Yang kayak gitu-gitu. Gak bisa tuh kayak kamu gak boleh gini-gini. Atau enggak kalau emang udah parah, aku tinggalin aja. Itu jeleknya aku. Jadi ilfeel udah gitu. Dan kayaknya agak susah sih untuk melihat pasangan aku. Misalnya ada adegan pelukan, ada adegan gimana yang harus. Gak bisa terima. Sebulan sama cewek lain, gak bisa gue. Saya menyerah. Lebih baik saya dari awal mundur gitu. Ternyata guys, Davina Karamoy seorang yang pencemburu. Jadi banget. Jadi pacar siapa? Davina ditunggu-tunggu nih sama semuanya nih, Dav. Gak ada sekarang. Oh, jadi masih pada boleh daftar nih. Masih pada boleh daftar lah ya. Boleh. Tapi yang non aktor berarti. Betul. Oh, jadi semakin terbuka kesempatannya guys. Semakin luas ini. Walaupun aku gak memukul rata semua aktor kayak gitu ya, gak baik ya. Cuman kadang ya namanya juga ini ya, apa namanya, konsekuensi aktor bener. gitu kan, namanya pemain peran kan. Dan aku pun juga kayak waktu itu sama mantan aku atau dekat sama cowok emang mau pacaran gimana, aku pasti bilang kayak, padahal kerjaan aku tuh di entertainment ya, actress ya, dan aku tiap project pasti akan ketemu cowok baru lagi dan aku gak tahu akan di treatmentnya seperti apa dari produksi, apakah aku harus ada misalnya ada gimmick, misalnya ada harus deket yang emang sebulan syuting di sini gini-gini, aku ngasih tahu konsekuensinya dari awal. Kalau emang lo nggak kuat, jangan. Tapi kalau kamu udah jelas statement gitu ya, maksudnya kalau aku nggak kuat gitu ibaratnya. Jadi karena kalau aku jadi kalian aku nggak bakal kuat. Aku bilang kayak gitu. Jujur aku nggak mau. Tapi kalau kalian kuat ya udah. Intinya aku udah ngasih tahu dari awal gitu. Waktu aku masih pas syuting Ipar aku masih punya pacar. Tapi dia oke waktu itu. Oke banget. Karena dia mengerti lah ya bahwa ini konsekuensi aktris gitu. Walaupun sebenarnya pasti di belakang mah ada overthinking mah ya kan. Tapi kan aku juga kayak kalau kayak gitu pasti aku kenalin ke lawan main aku. Iya. Kalau bisa dia datang juga pas syuting kali-kali jadi. Pas kencan kan juga masih datang kan. Masih waktu itu. Jadi kayak begitulah. Ya pacarnya alhamdulillah waktu itu yang maksudnya bisa mengerti bisa ya. Tapi kalau Davina kalau misalnya punya pacar ternyata tidak, wes langsung enggak. Lebih ke inget ya guys, kalau yang aktor-aktor udah lupain aja deh, jangan deketin Davina, nggak bisa. Tapi kadang aku takut deh kalau ngomong kayak gitu, tapi jodoh gue aktor pasti diomelin sama netizen. Katanya nggak mau sama aktor, gituin deh. Kan kita nggak pernah tahu jodohnya kita siapa ya. Bener. Siapa tahu suatu hari nanti kamu malah udah deh nggak apa-apa deh gue gitu. Siapa tahu ya, kita nggak tahu ya. We'll see. Aduh Davina, thank you banget. Senang banget ya ngobrol sama Davina nih. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih mau mendekati Davina, masih terbuka lebar kan? Sejauh ini jodoh terpantau belum ada. belum terlihat hilalnya. Aduh, Dav, thank you banget Dav. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman, buat teman-teman Hierarki Insight tentang film Kuncen atau apa aja? Untuk teman-teman Hierarki Insight ya. Hierarki Insight. Aku mau ngingetin, please nonton film Kuncen yang bakal tayang tanggal 6 November di bioskop. Karena menurut aku di sini ceritanya sangat-sangat menarik. Walaupun ini cerita horor meneror, tapi tetap dibawakannya dengan sangat fun. Karena di dalamnya juga banyak komedinya, banyak dramanya juga, dan ada sedikit romansnya. Jadi menurut aku ini film yang cocok untuk kalian penyuka horor dan tetap mau ada hiburannya. There you go. Thank you. Jangan lupa semuanya tonton Davina Karamoy di Kuncen tanggal 6 November 2025. Sampai ketemu. Bye.